البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babu mulatafatil yatim wal banat, yaitu disyariatkan untuk bersikap lembut kepada anak yatim dan kepada anak-anak perempuan, wasairid dha'afah wal masakin wal munkasirin, dan seluruh orang yang lemah, seluruh orang miskin, dan orang-orang yang sedang patah hati. Munkasir, patah hati mungkin karena apa? Ternyata hartanya habis terbakar, atau mungkin kebunnya diserang oleh hama sehingga hancur. Nah, ini hatinya patah. Nah, ini perlu apa? Dilembuti. Wal ihsani ilaihim, dan disyariatkan untuk berbuat baik kepada mereka. Wasyafaqati alaihim, dan berbelas kasihan kepada mereka. Wattawadhu'i ma'ahum, dan bersikap rendah hati kepada mereka. Wa khafdil janahi lahum, sama ya, tawadhu, yaitu tidak bersikap sombong kepada mereka. Baik, Imam Nawawi sebagaimana disebutkan oleh para ulama, beliau di dalam kitab ini dan juga kitab Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj itu setiap kali membuat tajuknya itu seakan-akan melengkapi seluruh hadis-hadis yang ada memang. Makanya panjang-panjang. Intinya langsung kita paham, oh ini yang diinginkan. Baik. Dan memang Islam adalah agama rahmah, mengajarkan rahmah kepada seluruh pihak sesuai dengan kadarnya. Qala Allah Ta'ala waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang beriman. Manakala sayap itu adalah lambang kegagahan, lambang ketinggian, keangkuhan dan kesombongan, maka apa? Allah Ta'ala menggunakan istilah ini, yaitu apa? Engkau rendahkan lambang-lambang keagunganmu itu kepada kaum mukminin. Jangan engkau merasa lebih hebat, merasa lebih agung dan sebagainya kepada mereka, yaitu bersikaplah rendah hati. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya mereka itu keras kepada orang kafir, tapi mereka penuh belas kasihan kepada di antara mereka. Juga firman Allah Ta'ala untuk orang-orang yang menjadi pengganti yang baik, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian itu murtad ke belakang dari agamanya, maka pasti Allah akan mendatangkan pengganti yang lebih baik daripada mereka, yaitu suatu kaum yang apa itu? Biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Kemudian mereka itu sangat lemah lembut kepada kaum mukminin dan mereka itu keras kepada orang-orang kafir. Syahidnya di sini adalah apa? Karakter kaum mukminin adalah saling menyayangi di antara mereka, rendah hati dan seterusnya. Baik, kita lihat di sini perintah tadi diikat dengan apa? Perintah tadi digantungkan dengan isim mustaq. Mana isim mustaqnya? Ini mukmin. Karena dia bukan isim jamid, dia adalah pecahan dari yang lain, dari apa itu? Amana yu'minu imanan mu'minun. Berarti apa itu? Kita sudah tahu dari ucapan Syekhul Islam di dalam kitab Iqtida'i Shiratal Mustaqim, suatu perintah kalau dikaitkan atau suatu perintah itu digantungkan kepada isim mustaq, maka tahulah kita bahwasanya isim mustaq itu adalah sebagai illah. Apa alasan kita berendah hati? Karena orang ini mukmin. Berarti apa? Kalau dia semakin tinggi keimanannya, maka kita semakin apa? Semakin rendah hati kepadanya. Berarti apa? Semakin lemah keimanan dia karena maksiat, maka boleh jadi kita jadi diizinkan untuk kasar pada dia, untuk mencaci dia dan sebagainya, sesuai dengan kadarnya dan sesuai dengan tempatnya tentunya. Berarti apa? Kalau dia tidak memiliki keimanan, maka perintah tadi itu tidak berlaku. Karena apa? Perintah tadi digantungkan pada suatu sifat. Manakala sifat tadi tidak ada, maka perintah tadi tidak ada. Sebagaimana kaidah yang ma'rufah di kalangan para ulama, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama ilahnya. In wujidat wujid, wa in udimat udim. Kalau ilahnya ada, alasannya ada, maka hukumnya ada. Kalau ilahnya hilang, alasannya hilang, maka apa? Hukumnya pun tidak ada. Baik, ini sebagaimana dijelaskan dalam dua
ayat yang kita sebutkan di atas itu. Untuk orang kafir maka disikapi dengan apa? Aizza, dengan keras. Asyidda, keras. Baik. Kemudian dari ayat ini pula kita mendapatkan faedah bahwasanya setinggi apapun derajat seseorang, tetap dia itu tidak layak dan tidak boleh untuk bersikap sombong kepada kaum mukminin yang lain. Kenapa? Sekarang siapa yang diajak bicara? Rasulullah SAW. Walaupun derajat beliau paling tinggi, tapi tetap beliau disuruh untuk rendah hati semacam ini. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Bukan karena ketinggian derajat beliau menyebabkan beliau boleh untuk menyombongkan diri. Karena kita tahu kesombongan hanyalah apa itu hak khusus untuk Allah Ta'ala. Tidak ada seorang nabi pun dan tidak ada satu malaikat pun yang dibolehkan untuk menyombongkan diri walaupun seukuran darah. Makanya walaupun kepada pengikut, maka yang diikuti tidak layak untuk menyombongkan diri. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Yaitu apa? Berendah hatilah engkau kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Jangan mentang-mentang dia adalah orang yang apa itu diikuti, maka dia bersikap seperti raja, minta ini, minta itu, menyombongkan ini, menyombongkan itu dan seterusnya. Seperti yang kita dapatkan di sebagian apa itu ustadz-ustadz yang menyeleweng kepada harokat, gerakan-gerakan gerakan takfiriyah itu, minta dilayani. Dulu yang lain-lain cuma makan dengan tempe, dia minta daging. Ketika dikasih daging lembu, dia mengatakan, kamu nggak tahu istri saya ini 4, kamu kasih daging lembu, saya nggak kuat lah, maka kasih saya itu daging apa? Daging kambing. Sementara itu bukan uang dia, itu uang umat yang dikumpulkan waktu itu. Ini adalah tidak layak. Kemudian juga ketika apa itu, kita dapatnya dari ikhwan-ikhwan yang dikasih cerita sama apa tukang masaknya itu. Ketika tukang masaknya ngasih makanan, kalau untuk kita sudah enak, ternyata dia rasakan dia nggak suka. Akhirnya apa? Si juru masaknya diludahi mukanya. Ini kasihan, ini jahat. Padahal apa? Dia mengakunya adalah ahlus sunnah. Ahlus sunnah ikut sunnah Nabi. Nabi nggak pernah menyombongkan kedudukan dan minta diistimewakan oleh para sahabat dalam masalah makanan, minuman, tempat tinggal dan semacamnya. Tapi apa? Kadang orang begitu diagungkan sedikit sudah langsung lupa diri. Begitu merasa dirinya sebagai apa? Sebagai teladan, sebagai panutan, akhirnya tidak layak untuk diikuti. Dan banyak dari teman kita cerita, berapa kali ini kita lihat teman kita ditampar sama dia di wajahnya. Ini melanggar hadis. Kalaupun kita memukul, jangan pukul wajah. Harusnya apa? Orang yang punya ilmu harusnya dia memberi contoh yang baik bagaimana menjalankan sunnah. Bukan malah sebagai orang yang pertama untuk menjadi contoh untuk mengingkari sunnah, menyelisihi sunnah. Tapi itu semua adalah akibat dari apa? Kesombongan. Ketika dia mulai ditinggikan bukan pada tempatnya, akibatnya jadi lupa diri. Padahal ini Nabi. Siapa yang lebih tinggi dari Nabi di antara manusia? Itu pun Rasul pun disuruh untuk apa? Tetap rendah hati kepada keumuman kaum mukminin. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.